Selanjutnya materi pada hari ini yang berikutnya adalah sifat pengkhotbahan nabi-nabi Israel. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, nabi-nabi telah membawa perubahan besar dalam gambaran masa depan bangsa Israel. Cita-cita nasional dan duniawi telah mereka ubah menjadi cita-cita keagamaan yang lebih murni. Kanisa sudah berdiri, korban-korban sembelihan dipersembahkan. Akan tetapi nabi-nabi menegur bahwa korban sembelihan dan korban bakaran tidak berguna sedikit pun kalau bukan disertai tobat hati dan keadilan, serta cinta kasih kepada sesamanya. Kita bisa bandingkan dengan kitab Yesaya bab 1 ayat 10 sampai 17. Bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Terutama dalam 4 lagu tentang hamba Tuhan. Yesaya 42 ayat 1 sampai 7, Yesaya 49 ayat 1 sampai 9, Yesaya 50 ayat 4 sampai 11, Yesaya 52 ayat 13 sampai 53. Menjadi nyatalah pembaruan semangat kebaktian kepada Tuhan. Korban yang berkenan di hati Tuhan adalah penderitaan dengan cinta kasih. Itulah sebagaimana api yang memurnikan emas, yang menghapus dosa orang lain juga, dan menebus orang banyak. Tentu saja segala penderitaan Israel di waktu itu memajukan keyakinan itu. Bangsa Israel dilukiskan di sini dalam penderitaannya. Dalam terang Roh Kristus dalam Perjanjian Baru, kita tahu bahwa hal itu dipenuhi dengan seutuhnya di dalam diri Yesus Kristus. Bandingkan Kisah Para Rasul bab 8 ayat 26 sampai 35. Tuhan berkehendak meremukkan dia dalam kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membangkitkan kepada orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Yesaya bab 53 ayat 1 sampai 12. Perkembangan lebih lanjut dalam pengkhotbahan nabi-nabi, terutama sesudah pembuangan di Babilonia, ialah janji Allah membongkar batas dinding bangsa dan tanah Israel. Bangsa-bangsa lain akan datang ke Yerusalem, akan diberi pengetahuan dan perdamaian dari Tuhan Israel. Sifat yang universal dalam pengkhotbahan nabi-nabi. Benar bahwa diucap juga ancaman dan hukum pembalasan dari Tuhan kepada bangsa-bangsa yang memusuhi Israel. Akan tetapi isinya yang baru, yang sebelum itu belum kedengaran, yakni mereka juga akan diberi bahagia dan keselamatan yang berada di Israel. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkatan atau pemangkas bangsa. Tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang." Yesaya bab 2 ayat 2 sampai 4. Pengalaman selama dan sesudah pembuangan telah meluaskan pikiran nabi-nabi. Mereka yakin bahwa bangsa-bangsa di dalam negerinya sendiri akan berbakti kepada Tuhan. Mereka tidak akan berjalan menuju Yerusalem.
hak istimewa Israel tak ada lagi, dan Tuhan memandang bangsa-bangsa lain juga sebagai anak-anaknya. Kitab Ayub adalah pernyataan dari keyakinan itu. Ayub dilukiskan sebagai seorang kafir yang suci. Kesuciannya tidak ada hubungan sedikit pun dengan Israel. Rut yang suci dilukiskan sebagai seorang dari bangsa Moab, suatu bangsa yang dari dulu bermusuhan dengan Israel. Tobit berdoa, anak-anak Israel, pujilah Tuhan supaya didengar oleh orang-orang kafir. Sebab ia menyebarkan kamu di antara bangsa-bangsa yang tak mengenal akan dia, supaya kamu mewartakan perbuatannya sehingga mereka tahu bahwa tak ada Tuhan yang maha kuasa di luar dia. Tentang hamba Tuhan dikatakan, aku berikan dikau sebagai suluh bagi semua orang kafir supaya keselamatanku sampai ke ujung bumi. Yesaya bab 49. Kitab Yunus mengajarkan keselamatan yang universal itu. Nabi Yunus enggan memenuhi perintah Allah mengajar Niniwe, ibu kota Assyria, supaya penduduknya bertobat. Yunus menyesal kalau penduduk itu luput dari hukuman. Aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Yunus bab 4 ayat 2. Namun pendiriannya itu tidak dibenarkan Allah. Nabi Maleaki mengucap sabda Allah, mulai terbitlah matahari sampai terbenamnya, namaku besar di antara segala bangsa. Di tiap-tiap tempat dipersembahkan kepada namaku korban kemenyan dan persembahan yang suci. Maleaki teringat akan persembahan yang dibawa oleh raja-raja Persia kepada Tuhan dari langit. Dan dalam pandangan Nabi, persembahan itu juga tertuju kepada Tuhan. Timbul juga keyakinan iman bahwa janji Allah itu bukan terbatas kepada bangsa duniawi melulu, seperti kemakmuran banyak anak, melainkan mempunyai pemenuhan yang lebih tinggi. Soal yang sulit bagi segala bangsa pun bagi Israel adalah penderitaan di dunia ini. Dari orang-orang yang suci, pertimbangan umum di kalangan Israel, penderitaan itu adalah hukuman dosa. Orang suci tidak menderita. Banyak mazmur menyatakan pikiran itu, akan tetapi pengalaman mengajar lain. Orang yang berdosa sering hidup bahagia, sedangkan orang suci menderita. Bandingkan bagaimana Mazmur 37 bergumul dalam hati tentang soal itu. Seluruh kitab Ayub berpikir tentang persoalan dan tak ada jawaban lain selain akhirnya Ayub diberi bahagia duniawi pula. Tentang hamba Tuhan sudah ditampaklah terang baru, yakni penderitaannya berguna bagi orang lain, mempunyai nilai penebus. Kitab Pengkhotbah menganggap bahagia di bumi ini sangat terbatas, sia-sia belaka, tetapi belum dilihat hubungan dengan Allah. Kitab Kebijaksanaan menyatakan bahwa bukan bahagia duniawi yang menjadi berkat sesungguhnya, melainkan kehidupan suci. Jiwa orang benar ada di tangan Allah dan dalam damai, dan kemudian masa depan dapat mereka harapkan. Kebijaksanaan bab 3 ayat 1 sampai 9. Selama penganiayaan di masa Makabe, orang Yahudi menyatakan imannya kepada kebangkitan kelak. Iman itu juga dinyatakan dalam kitab Daniel. Di situ juga dilukiskan kerajaan dari anak manusia yang akan datang. Diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Daniel 7 ayat 14. Yesus dalam segala ucapannya bersandar pula atas isi kitab suci perjanjian lama. Isi kitab suci itu adalah alam pikiran Yesus juga, sebab ia pun anak Israel. Sebab itu, merenungkan isi tradisi Israel itu membantu kita mengerti sabda Yesus. Pemerintahan Raja Allah yang dibicarakan dalam kitab Daniel akan menyata dalam bangsa orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Daniel 7 ayat 27. Mereka disebut kesisaan yang suci. Mereka tidak lupa akan janji Allah dan akan menuruti kehendaknya. Mereka disebut Anawim, artinya orang-orang miskin dari Yahweh. Itulah orang yang tak dipandang oleh dunia, tak mengharapkan sesuatu dari dunia. Mereka hanya bersandar pada Allah. Mereka tidak bersandar pada kekayaan, nama, pengaruh, kekuasaan. Mereka kosong, miskin, malang, dan dalam kekosongan itu hanya berdiri di hadapan Allah dengan tangan berharap atas kerahimannya. Kekayaan mereka hanyalah harapan atas kerahiman Allah. Itulah pendirian yang tampak dalam banyak mazmur. Itu pula menjadi pendirian yang menyata dalam diri Maria, ibu Yesus, dalam lagu Magnificat. Juga pada Simeon di dalam Kanisa yang menggendong anak Yesus. Dalam pendirian Anawim, wahyu Allah dalam perjanjian lama sampai kepada derajat yang tertinggi. Itulah semangat kemiskinan yang dipuji oleh Yesus dalam khotbah di bukit. Mereka tidak bersandar juga atas kesucian sendiri,
tidak mau dibenarkan dalam hati sendiri, pun tidak. Dasar kepercayaan dan harapan hanyalah Allah yang Maha Rahim. Kalau kita turut dengan segenap hati perkembangannya dalam pendirian perjanjian lama juga, kita pun dengan hati terbuka akan menerima kedatangan Kristus sendiri. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita.